Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novia Eka Yuliana dengan NIM 232111187. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara ringkas namun menyeluruh mengenai materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 dalam mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Materi ini sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum tidak hanya hidup di atas kertas, tapi juga tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang dinamis. Yuk kita mulai dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama, pengantar hukum dan masyarakat. Di awal pertemuan, kita diperkenalkan pada hubungan erat antara hukum dan masyarakat. Hukum bukan hanya aturan, tapi alat yang menjaga keteraturan sosial. Sementara itu, masyarakat adalah wadah tempat hukum dijalankan. Tanpa masyarakat, hukum tidak punya subjek. Sebaliknya, tanpa hukum, masyarakat bisa kacau. Inilah yang melahirkan kajian sosiologi hukum yang menghubungkan hukum sebagai norma dengan realitas sosial. Pertemuan kedua, hukum dan kenyataan sosial. Hukum tidak hidup di ruang hampa. Ia selalu berhadapan dengan kenyataan sosial yang berubah. Maka, hukum yang baik harus fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Hukum bukan hanya alat kontrol, tapi juga pelindung hak dan sarana rekayasa sosial. Pertemuan ketiga, pendekatan yuridis, normatif, dan empiris. Dalam studi hukum, dikenal dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan normatif, yang fokus pada aturan tertulis seperti undang-undang. Yang kedua, pendekatan empiris, yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Keduanya saling melengkapi, tanpa implementasi, hukum hanya jadi teori. Dan tanpa dasar hukum, praktik sosial bisa kehilangan arah. Pertemuan 4. Mazhab positivisme hukum. Mazhab positivisme menyatakan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang dibuat secara formal tanpa melihat baik buruk isinya. Tokoh-tokohnya seperti John Austin dan Hans Kelsen meyakini bahwa hukum harus bebas dari moral. Kelebihannya adalah kepastian hukum. Tapi kelemahannya, hukum bisa tidak adil secara substansi. Pertemuan kelima, sociological jurisprudence. Berbeda dari positivisme, mazhab ini yang dipelopori Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial. Artinya, hukum seharusnya mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Hakim bukan hanya corong undang-undang, tapi juga agen sosial yang memperjuangkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Pertemuan ke-6, living law dan utilitarianisme. Living law adalah konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, sedangkan utilitarianisme dari Bentham dan Mill menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Keduanya menekankan pentingnya konteks sosial dan kemanfaatan dalam penilaian hukum. Tokoh dan pemikiran sosial. Memasuki pertemuan 7 hingga 9, kita mulai mengenal tokoh-tokoh penting yang mengkaji hukum dari perspektif sosiologis. Pertemuan ke-7, Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menyebut hukum sebagai fakta sosial yang mencerminkan solidaritas masyarakat. Ia membedakan hukum dalam masyarakat tradisional dan modern. Sementara Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya solidaritas kelompok atau asabiyah dan peradaban dalam membentuk hukum. Intinya, hukum tidak lepas dari pengaruh budaya dan struktur sosial. Pertemuan 8, Max Weber. Weber memahami hukum sebagai bagian dari tindakan sosial. Ia mengenalkan 3 bentuk dominasi: tradisional, karismatik, dan rasional legal. Hukum modern berkembang dalam kerangka rasionalisasi dan harus dipahami dari sudut pandang pelakunya, bukan hanya dari aturan tertulis. Pertemuan 9, efektivitas hukum. Menurut Surjono Sukanto, hukum akan efektif jika substansinya baik, aparatnya kompeten, fasilitas memadai, dan masyarakat patuh. Ada 2 teori keberlakuan hukum, Mach teori, berlaku karena dipaksakan, dan Anerkennung teori, berlaku karena diakui masyarakat. Intinya, hukum harus diterima agar efektif. Pertemuan 10, hukum sebagai pengendalian sosial. Hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Ia bekerja melalui kontrol formal seperti polisi dan pengadilan, serta kontrol informal seperti adat dan agama.
Di era digital, hukum harus mampu menghadapi tantangan baru seperti hoaks dan cybercrime. Pertemuan 11, Pluralisme Hukum. Indonesia adalah contoh negara dengan sistem hukum plural. Ada hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Semua hidup berdampingan. Tapi pluralisme juga bisa memunculkan konflik, sehingga harmonisasi antar sistem hukum sangat penting. Pertemuan 12, Hukum Progresif. Hukum progresif menurut Sacipto Raharjo mengedepankan keadilan substantif, bukan sekedar kepatuhan pada teks. Hukum harus berpihak pada rakyat kecil, adaptif, dan berani keluar dari cara berpikir legalistik demi keadilan. Pertemuan 13, Kajian Sosiolegal. Pendekatan sosiolegal menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum bekerja di lapangan, bukan hanya di buku. Pendekatan ini penting untuk membuat hukum lebih inklusif, adil, dan efektif. Terakhir, kita membahas pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Praktik hukum Islam di masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya lokal, seperti hukum waris di Minangkabau yang dipengaruhi adat matrilineal. Oleh karena itu, penting memahami hukum Islam secara kontekstual dan fleksibel. Dari semua pertemuan ini, kita belajar bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hukum yang baik bukan hanya yang tertulis rapi, tapi yang hidup, diterapkan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, hukum bisa menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perubahan sosial. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan hukum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.